نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kita. Masih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kita datang di tempat ibadah yang sementara ini. Dan insyaallah kita berdoa bersama masjid Nurul Allah segera proses pembangunannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini, setiap langkah kita, doa yang kita panjatkan, rakaat yang kita tunaikan, insyaallah menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kalau boleh kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini hati berwasiat kepada kita sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi hati. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang arti yang sebenar-benarnya dan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan sisi lain bisa meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah haji menyampaikan khutbah dengan judul Haji Tanpa Kosong. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun jutaan umat Islam yang diberi kesempatan berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka memenuhi panggilan Allah yang penuh kemuliaan. Semangat ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 7. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memberikan sesuatu pun dari seluruh alam. Keberangkatan mereka juga memiliki makna sebagai bentuk menunaikan anjuran Rasulullah SAW untuk menyegerakan menunaikan ibadah haji, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalul hajja fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhaji bukanlah sekedar kewajiban, melainkan sebuah anugerah yang luar biasa. Setiap tahun jutaan muslim dari seluruh dunia berkumpul dengan pakai ihram yang sama, bersatu dalam doa dan pengambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita melihat haji dari sudut pandang yang berbeda? Bisakah kita merasakan maknanya meski tanpa menjejakkan kaki di Makkah? Tentu saja setiap muslim ingin mengunjungi Baitullah,
berdiri di depan Ka'bah, melakukan tawaf sa'i, wukuf di Arafah dan melakukan umrah di Mina. Semua itu impian besar. Namun lebih dari sekedar perjalanan fisik, haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu, baik secara fisik, materi maupun mental. Yang paling penting, haji bukan hanya tentang ritual, ia adalah perjalanan hati dan jiwa. Sebuah proses transformasi diri. Dalam haji kita belajar tentang penyerahan diri, meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus hanya pada keridhaan ilahi. Jadi meskipun kita belum berhaji, kita bisa mengambil hikmahnya dengan ketulusan, kesabaran dan niat yang benar. Semangat haji bisa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat berhaji setiap jemaah mengenakan pakaian ihram, bukan sekedar berganti pakaian, tetapi sebuah simbol kesederhanaan, kesetaraan dan kerendahan hati. Tidak ada perbedaan kasta, jabatan atau status sosial. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita membawa makna ini ke dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi kesombongan dan hidup lebih sederhana. Sombong disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sejalan dengan Al-Quran surah Luqman ayat ke-18. Wala tusahhir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mutammadin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Selain itu, jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah yang melambangkan ketauhidan, keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya tujuan hidup kita. Bayangkan jika kita bisa berputar sekeliling kebaikan, sibukkan diri kita dengan amal soleh, bantu sesama, jalin silaturahmi, dan sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Setiap amal baik adalah seperti putaran tawaf yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i juga memiliki makna yang mendalam. Berlari dari kecil antara Safa dan Marwah mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail alaihissalam. Ini adalah simbol kesungguhan, keyakinan dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Seberapa sulit tidak menghadapi kesulitan dan merasa ingin menyerah, semangat Siti Hajar mengajarkan kita terus berusaha, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tak pernah putus asa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji bukan hanya ibadah di tanah suci, tapi pelajaran hidup yang bisa kita terapkan sehari-hari. Jadikanlah hidup kita sebagai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kesederhanaan, ketauhidan dan semangat yang tak pernah padam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdurrahman bin Ya'mar qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatahu nasu fata'aluhu anil haji, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafatu faman adraka laylata arafata qabla tulu'il fajr min laylati jam'in faqad tamma hajjuhu." Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'mar yang berkata, saya menyaksikan Rasulullah SAW didatangi orang-orang. Kemudian mereka bertanya perihal haji. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inti haji adalah wukuf di Arafah. Siapapun yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam Jumat atau waktu sore pada hari Arafah, maka hajinya telah sempurna. Haji al-Nasri. Wukuf di Arafah adalah momen penuh makna. Diam, berdoa dan merenung. Ini saatnya kita mengaku kesalahan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan jutaan jemaah yang berada di Arafah merendahkan diri, memohon ampunan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak perlu merenungi, tak perlu menunggu Arafah untuk berwukuf. Sikap sujud adalah kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan isi hati, mengakui kelemahan dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalau hidup kita sebagai Arafah kecil dalam hidup kita, saat terbaik untuk berserah diri dan memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
waktu setiap hari merenung, memperbaiki ibadah kita dan memperbanyak sujud, karena dalam sujud yang khusyuk ada perjalanan hati menuju kedekatan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah-Nya, memudahkan jalan bagi saudara-saudara kita yang sedang berhaji dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dicintainya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi biqaulillahi al-'aliyyil 'azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bisolati wa salami ala nabiyil karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat ya Allah wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi الشرفا مختلفا والسدائد والمنن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.